Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam Madani ya. Salam Madanika, salam Mahaldani. Salam Madanilah ya. Alhamdulillah hari ini penggambaran dibuat di 3M Auto Workshop Alam Mesra yang terletak di belakang Maybank. Di mana kita ada satu kenderaan Myvi 1.0 enjin EJ ya. Keluhan dia semput. Semput dan dipahamkan dia sudah ganti 3 biji koil dan dimaklumkan juga yang kereta ini workshop lain suruh overhaul. Jadi adakah benar nasib orang ni rajin tengok YouTube saya lah. Dia pergi korek dia jumpa terus dia pergi sini. Itu pun sudah hilang dia punya koil 3 biji lah baru. Soalan dia sekarang kenapa semput. Jadi kita akan bahas lagi dalam. Sebelum itu kita membahas lebih dalam, kita jangan lupa apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah hari ini penggambaran bertarikh 2 hari bulan 5 2025 ya. Tidak sedar sudah bulan 2. Dah lama lagi habis nih. Ya 2026 lagi nanti. Oke, jadi Alhamdulillah. Seperti biasa saya ulang lagi sekali, apa-apa pekerjaan kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf di bengkel ini sekarang ini hujan, jadi mungkin suara saya agak menjerit sedikit, walaupun memang begitu dari dulu. Oke, jadi sekarang ini di hadapan kita ada kereta Myvi dan kereta ini sudah siap dan kita tidak overhaul pun ini kereta. Alhamdulillah kereta ini tidak perlu di overhaul. Tidak perlu kita ganti throttle body, tidak perlu kita ganti sensor, tidak perlu kita ganti apa nama lagi spark plug pun tidak kita ganti, CMP pun tidak kita ganti, camshaft sensor dan CKP crankshaft sensor tidak perlu ganti. Tapi alhamdulillah kereta ini dapat settle. Ya, jadi sebelum membahas benda ini, mungkin kalau saya terus bagi jawaban mungkin tidak sedap lah. Kita mau tahu apa punca sebenarnya kereta ini. Jadi sebelum itu, siapa peminat saya, rasa konten ini bagus, jangan lupa tekan subscribe, like, ataupun share konten-konten seperti ini. Dan jangan lupa komen yang membina ya, jangan kondem. Kalau kondem saya blok ya. Sebab ilmu ini kita hanya bagi percuma saja dan kita mengharapkan supaya ada dokongan dan sokongan daripada Anda dengan klik tadilah subscribe dan share dia. Supaya ilmu ini tersebar ya untuk kebaikan bersama. Dan apa yang menghairankan kita kereta ini sebenarnya memang kereta ini sebenarnya banyak kos sepatutnya dibuat. Kalau kita nampak banyak ya. Coba kameramen tengok sini. Sebelum kita tengok video sebelum dia datang. Kalau kita nampak kereta, kita tengok soket-soketnya banyak pecah, I80 sensor pecah, ya. Apalagi kita tengok sini. Kanister pecah. Banyak betul masalahnya ini kereta. Dan bila dia sampai sini ada satu benda yaitu dia punya BBT. BBT-nya kita ganti yang original lah. Patah. Ini patah dia. Dah tahu dia gam pakai apa ini orang. Ya, ini patah. Ya, masalah kereta ini sebenarnya tiada fault code kecuali BBT saja lah. Sebab bila kita cek BBT rupanya patah. Jadi BBT tiada kaitan dengan semput lah. Dia cuma ada kaitan dengan kuat ataupun tidak makan minyak. Dan kalau kita nampak lagi kereta-kereta ini pun kita tengok wire-wirenya pun sudah tua. Ini dia punya hose ni pun bunting sudah, dah lama lagi meletup. Jadi ini semua benda kereta tua ni biasalah. Ya, kita tengok lagi yang lain-lain. Kita tengok camshaft sensor pun macam mau putus sudah sikit. Coba tengok kameramen, kasih fokus dia. Ini camshaft sensor, nampak wire ni saya tak berani sentuh, nanti putus lagi saya lagi nak tuduh ya. Ini camshaft sensor. Ini namanya camshaft sensor. Ini dia membaca firing order untuk minyak ni. Nampak ni macam mau putus tapi tidak putus lagi lah. Ini kita kasih tahu awal video ni supaya ownernya maklum. Ya, dan kalau kita tengok wiringnya banyak looping. Tengok wire-wire ni. Looping. Ni lagi wire biru-biru ni macam-macam lah dia letak ni. Dah tahu apa lagi ni. Cuma kita bikin bahagian yang customer mau siap lah. Sebenarnya kereta ni patut ganti wiring satu set. Tapi tidak tahulah orangnya macam mana. Kalau tidak cukup budgetnya. Jadi kita cuba berjimat lah dengan dia. Ya, jadi sekarang ini kita tengok enjin EJ ya. EJ 1.0. Jadi sekarang ini kereta ni sebelum membahas lebih lanjut kita tengok dulu simptom awalan kereta ni. Okey, ini simptom awalan dia. Coba kameramen sini. Sebelah sini.
Ya. Kita tengok sini. Oke, kalau kita scan dia hanya keluar perkataan oil control valve ya. Oil control valve. Ya, oil control valve yang tadilah BBT solenoid ya. Nah, itu saja yang keluar, tapi dia semput. Semputnya seperti ini ya. Kita tengok. Alright. Ini Malibu sekarang sedang cek lah. Sedang cek, kalau nampak sini memang gegar lah, semput. 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 Kalau tengok di sini, oil nomor 1 ada perubahan, oil nomor 2 ada perubahan, oil nomor 3 dihadapi juga, Ada api juga tiada perubahan lah. Jadi sekarang ni mau cek dia punya spark plug dengan dia punya injector. Alright, jadi itu video yang pertama lah dia semput. Dan ini adalah kerja-kerja kita buat continuity wiring. Sekarang kita cek di guiding. 46. Ini banyak soket-soket IAT-nya pun, aduh. Macam-macam. Alright. Jadi sekarang ini untuk menjawab persoalan yang ini, kita kena paham dulu dia punya diagram ya. Oke, dia punya diagram. Di mana saya ambil ini stick dulu untuk saya menunjuk di papan tulis. So untuk menjawab persoalan ini macam mana saya tahu benda ini apa masalahnya, kita pahami dulu diagram injektor dan api, bagaimana dia bekerja ya. Untuk api dengan injektor saya bahas. Oke, kalau kita tengok sini adalah kunci. Ini kunci kereta lah. Kunci ya. Alright. Kalau kita nampak di sini, ini diagram engine ya, block engine. Oke, kita pelan-pelan satu persatu. Oke, ini adalah fuse box. Yang ini, kameramen sini. Ini fuse box. Dan ini adalah ECU. So, kemarin sini ECU. Ini ECU-nya. Sini. ECU-nya ini. Ini ECU-nya duduk di bawah sini ya. Kena buka di sini, ini dia punya ECU. Oke. So, nanti kita bahas bagaimana kami dapat masalahnya nih kereta. Kena paham dahulu dia punya diagram. Oke, di hadapan saya nih adalah diagram injektor. IJ ini mananya injektor. Injektor 2 dan injektor 3. Injektor tuh yang ini. Kameramen sini. Injektor tuh yang ini. Injektor tuh yang ini. Ini namanya injektor piston nomor 1. Ini warna kuning-kuning nih. Nampak tak? Ini kuning, injektor nomor 1. Yang kedua adalah injektor nomor, tengok saya punya nih. Injektor nomor 2, nampak? Nampak nih injektor nomor 2 dan injektor nomor 3 sempit di bawah sekali nih. Mungkin kameramen boleh tengok dari tepi, nampak ya? Ini injektor nomor 3 ya. Nih, nampak ya? Nih. Yang kuning-kuning tuh. Oke, injektor nomor 3 yang inilah. IJ1 untuk piston nomor 1, injektor nomor 1. IJ2 untuk piston nomor 2 dan IJ3 untuk injektor piston nomor 3. Oke, DMP ini maknanya piston nomor 1 ataupun coil nomor 1. Piston nomor 2 untuk coil nomor 2 C2 dan piston nomor 3 coil nomor 3. Oke. Kalau kita tengok ada dua wiring dia untuk injektor. Satu adalah 12 volt. Ya, coba kita tengok 12 volt 12 volt. Oke. 12 volt ini dia junction block. Maknanya satu wire dia looping 3. 1 2 3. Positifnya ada 3. 1 2 3. Ada 3 ya positif. Oke, yang jadi firing order adalah yang dari ECU, yaitu piston nomor 1 kita tengok 12 volt negatif. Lepas tu 12 volt juga daripada injektor juga sama, piston nomor 2, injektor nomor 2 dan injektor nomor 3 adalah 12 volt signal. Alright. Jadi sekarang untuk injektor nomor 1 kita tengok sini. IJ 1 warna hitam kuning 12 volt. 12 volt, putih hijau adalah daripada ECU 12 volt. Ini injektor nomor 1. Kalau kita tengok sini, kameramen tengok betulkah? Tapi tidak nampak ya. Kita nampak sini, ini nampak di wire dia. Kalau kita cabut, dia ada. Kita cabut dulu, boleh ke tidak? Hold dulu. Alright, injektor kita sudah cabut nih.
Nampak? Tuh putih dengan nih. Jadi injektor nomor 1 kita sudah cakap tadi sini. Putih hijau adalah negatif dari ECU. Putih hijau. Hitam kuning adalah 12 volt. Dia sama saja injektor nomor 2 hitam kuning 12 volt. Putih biru dia berbeza untuk injektor nomor 2 putih biru. Piston nomor 1 putih hijau. Injektor nomor 3 hitam kuning 12 volt positif semua sama ya. Hitam kuning, hitam kuning, hitam kuning ya. Dia sama saja. Kita tengok wire dia. Untuk positif dia looping. Ya sama color. Coba kita tengok sini. Dia looping ini. Ini junction block, ini JB. Junction block. Junction block. Mananya dia masuk 1 positif. Ya, dia masuk 1 positif nih. Daripada fuse box masuk positif nih. Dia pecah pada nih. 12 volt. 12 volt dan juga dia pergi piston nomor 1, piston nomor 2 dan piston nomor 3 nih positif. Dia ada 3 wire. Sekarang injektor kita sudah ada signal dia. Putih hijau, ini putih hijau, piston nomor 1, injektor nomor 1. Putih biru, injektor nomor 2 negatif. Nih. Putih biru. Mana sudah dia? Putih biru ya dan putih merah. Putih merah, injektor nomor 3. So, kalau kita nampak video tuh, kita nampak adalah masalah di piston nomor 3. Jadi sekarang masalah injektor kan masalah coil. Coil sudah baru ganti. Injektor dia tidak gantilah. Dan orang tuh minta dia dioverhaul kereta nih. Jadi kita paham dulu diagramnya. Jadi asas diagram, kita tengok sini. Injektor ada 2 wire. Kameramen coba fokus. Ada 2 wire ya. Tengok. Betul kah? No, ada 2 wire tuh, 2 pin. Nampak kameramen? 2 wire nih. Ya. Ini kereta banyak reput kita minta cadangan 2 wire. Injektor nomor 1. Hitam kuning ya untuk positif dan putih merah. Hitam kuning, putih hijau, putih biru, putih merah untuk daripada ECU dari sinilah. Contoh saya tulis sini. Kalau kita tengok piston nomor 1 dia tulis sini putih hijau. Sini nomor 1 putih hitam ya. Ini wayarnya putih hijau. Hijau. Yang ini wayarnya. Yang kedua putih biru. Putih biru. Yang ketiga sini putih merah. Oke, putih merah. Untuk positif dia looping saja. Alright, kenapa kita kena paham wiring? Kalau kita tidak paham wiring, ini yang jadi kereta ini mau overhaul. Dia bawa di bengkel lain, dipahamkan oleh mekanik saya, orang ini mau suruh overhaul sudah kereta ini. Pasal coil ada, api ada, minyak ada konon lah. Jadi bila kita tidak paham diagram, itu yang menyebabkan kereta ini akan tersalah diagnosis. Dan dia akan overhaul ini kereta. Jadi kereta ini tidak perlu di overhaul sebenarnya. Kereta ini sudah selesai ya, sudah selesai. Oke, sekarang kita akan beralih kepada itu injektor nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kita akan beralih kepada piston nomor 1. Piston nomor 2 dan piston nomor 3 yaitu coil 1, coil 2 dan coil 3. Oke, coil 1 dia 3 wire. Coba kamera sini, tengok 3 wire. Untuk coil plug, ini ke 1 wire. Yang ini di ujung kalau kita nampak coil dia putih ada 12 volt, putih semua. Ini nampak putih. 12 volt ya, putih. Putih nih. Yang ini. Yang di ujung ini adalah positif. Putih positif, betul. Putih ini positif, ini positif. Kameramen sini. Ini pun positif. Ini pun positif, nampak kalau pakai ini. Positif. Positif 12 volt. Ini kameramen positif 12 volt. Oke, yang tengah ini dari ECU. Oke, purple. Apa lagi? Purple jatuh sini ya. Nih. Putih 12 volt positif sudah settle, ada api. Ini kita cek ada api 12 volt. Ada api. Piston nomor 2, coil nomor 2 pun ada api. Dan piston nomor 3 pun ada api. So, salah satu tiada api, coil ini tidak akan berfungsi. Alright, sekarang hijau. Hijau kita cek daripada ECU. Ada masuk piston nomor 1. Piston nomor 2, signal ECU. Ada masuk ECU. Yaitu warna merah. Ya, ini semua ada semua nih merah. Ini dari ECU ya, kameramen. Ini ECU.
Yang ini adalah direct grounding. Yang paling ujung ini direct grounding. Yang ini pun direct grounding. So yang tengah adalah dari issue. Jadi api sekarang tiada isu, semuanya ada signal. So ini oke, ini oke, ini oke. So coil plug tiada isu sebab dalam kamera itu kalau kita nampak ada api ya, maknanya ada api. Jadi kita kameramen kasih hold dulu. Ini maybe tadi sudah kami cek tadi kalau dia sekarang mau teman-teman lagi dia punya injektor akan masuk ke atau tidak agak itu injektor yang rusak. Sekarang coba tengok sekarang on kunci coba adakah dia punya positif on kunci Ada, saya mau laju lagi. Oke, positif semua ada ya. negatif dari isu tiada on kunci Oke, untuk isu punya. Oke, sekarang begini. Hold dulu sekejap. Oke, kalau kita nampak ada api ya. Ada api. Ada api betul. Piston nomor 2. Ya, kita mau cek api tidak? Kita cek api ada. yang ini koin nomor 2 Nomor 2. Ada api. Oke, piston nomor 3. Ini nomor 3. oke start Oke, maknanya api ada. Jadi piston nomor 1, kameramen. 1, 2 dengan 3 ada api. Tapi masalahnya bila kita ambil piston nomor 3 ini kenapa dia gegar? Kalau kita nampak nih kenapa dia gegar ya? Kita tengok. Kita tengok dia tidak ada perubahan. Coba hold dulu duration time. Alright, kalau kita tengok nih. Nah, nih. perubahan koin nomor 2 ada perubahan Nomor 3 tiada perubahan walaupun ada api. tiada api juga Ada api ya. cuma dia tidak perubahan lah Oke, jadi mananya piston nomor 1 ada. Mungkin sebab apa kenapa orang ini overhaul, dia cadang konon-konon mungkin dia lari compressionnya lah. Compression testnya lari. Ini 1, 2 ada perubahan. Bila kita angkat ini tidak ada perubahan. So, bila kita cek api ada. So, suspeknya adalah 3. 1 injektor masalah ataupun compressionnya lari ataupun ada masalah lain lah. Mungkin masalah dari segi firing ordernya daripada ECU kah boleh jadi. Jadi suspeknya tadi sekarang adalah kita mau jagi jawaban ini kena pahami diagram dia dulu. Jadi bila kita cek, ini semua bahagian coil, semua nih coil plug nih, semua oke. Tiada isu. So sekarang di mana masalahnya? Kalau kita nampak di sini. Oke, di masalahnya tuh di sini. Injektor putih hijau. Ini 12 volt negatif, 12 volt dari isu ada. Injektor nomor 2 12 volt positif, 12 volt negatif dari isu ada. So ini oke. So yang ini injektor nomor 3 yang tadi itu yang masalah 12 volt positif ada, 12 volt dari isu tidak ada. So ini punca masalah dia. Adakah dia masalah isu boleh jadi? Wiring pun boleh jadi. So ini masalah kenapa dia semput di sini masalah dia nih. Segala masalah yang diceritakan ini bermula dari sini. Ini. Yaitu bagian putih merah. Alright. Jadi oleh karena orang ini kurang budget mau diganti satu set wiring lah. Dia tidak ada duit, dia bilang kalau boleh di repair. Alhamdulillah kita repair, kita bongkar, kita cek continuity satu-satu. Sehingga kita bongkar lah macam-macam kita bongkar dan videonya mungkin kasih hold dulu supaya duration tidak panjang. Alright, bila kita cek, inilah. oke sekarang kunci punya soket nomor 2 injektor dia sama juga sebab kalau saya dapat dialog lah kunci dia memang dialog sekali Ini positif. sama juga soketnya oke untuk negatif ini wire dia lah merah putih biru kan nih putih biru oke sudah pindah sudah oke tengok dia punya pin di sini 1 2 3 nah nih bunyi Ya, kan piston nomor 1 oke. Sambung. oke nah Piston nomor 2. soket untuk nomor 2 oke tidak putus lah negatif dan positif sekarang pindah soket nomor 3
Positif loh. Piston nomor 3 tuh yang ini. Oke, baru saya tengok. Ini piston nomor 3. Kameramen kasih Ini nampak tadi yang saya tunjuk tadi itu. Yang masalah tuh di sini. Injektor saja, tak payah overhaul. Tidak apa? Ini nampak ke kameramen? Warna kuning. Aneh. Nampak ya kuning tuh? Nampak ya? Warna kuning ah, nampak kuning enggak? Ini. Nampak ya? Wire ini masalah yaitu di sini. Wire yang 12 volt injektor yang relay ini semua oke. Yang masalah di sini dari isi itu yang warna putih merah. Jadi oleh karena kita mau bongkar balik semua secara keseluruhan lagi bagus, tapi orang yang WhatsApp dia bilang bolehkah kalau di repair saja? Bolehlah, tapi risikonya nanti rusak balik ada tinggi. Sebab kita tengok kameramen, kenapa kita minta cadang ini orang tukar satu set wiring? Tengok nih, ini ECU di dalam ini ada ini positif, betul merah. Kita sudah kasih tahu. Tengok nih positif 12 volt, negatif 12 volt, dan daripada ECU nya warna merah tadi ECU 5 volt signal positif dengan negatif bersebelahan belajar. Jadi kalau soketnya rusak, boleh tak short ini barang. Kameramen fokus ini, nama ini positif. Ini negatif grounding daripada ECU 5 volt. Yang ini positif 12 volt grounding. Kalau tertouching ini ECU boleh tak ECU rusak? Boleh, sebab ini positif. Yang ini ECU. Jadi kalau tertouching ini ECU tengah nih, ECU tengah. Pokoknya di tengah ini ECU semua. Ini ECU. Gimana ini ECU. Yang tengah ini semua ECU. Kalau tertouching positif dengan ECU boleh tak rusak ECU? Boleh. Sebab itulah kita cara kenapa ownernya kena ganti satu set. Tapi apakah daya? Kita sudah pujuk, dia bilang tidak cukup budgetnya, jadi dia tulis kita replace ya. Tapi risikonya dia satu ambillah apa boleh buat. Kita, kalau dia rusak ECU-nya nanti, itu kita tidak tanggung. Kalau tengok diagram, ya positif, direct grounding 12 volt daripada junction block tadi ini positif, 12 volt junction block positif, 12 volt ini positif untuk apa? Untuk coil plug. Sebab coil plug ini 3 wire ya. Yang ini adalah direct grounding ujung sebenarnya ke sini. Ini adalah direct grounding, ini positif 12 volt, ini ECU 5 volt. Ini positif daripada kunci positif. Jadi kebarangkalian untuk dia shortnya tinggi, habis soket tidak ada, itu satu. Kedua, kenapa kita cadang orang diganti ini? Dipecah nih, kanister nih. Kanister ini pun ada positif, ada negatif. Walaupun dia balut begini, tidak ada jaminan dia tidak tertouching. Oke, itu yang pertama. Kenapa kita suruh dia ganti ya? Dan wire-wire yang lain kita tengok I80 sensor. Ini I80 sensor pun nampak nih. Kameramen boleh tengok kah? I80 sensornya. Aduh. Nah, I80 sensor nampak. Nih, ini semua dua-dua ini daripada ECU ya. Banyak yang pecah-pecah tapi macam mana juga kan ownernya bilang tidak cukup dia punya budget, jadi kita pun ikut sejalah. Tapi risikonya dia kena tanggung lah. Sekarang ini kereta sudah siap. Dia punya masalah adalah tidak, mikrofon rupanya di bawah. Dia punya masalah sebenarnya adalah satu wire saja putus. Jadi oleh karena kurang duitnya, kalau kita gerodok lagi satu kali, kita bongkar juga tapi pelan-pelan. Jadi kereta ini masalahnya satu wire yaitu putih merah. Ya, oke, kameramen boleh ke sini. Settle ke tidak kereta ini? Settle. Alhamdulillah, tidak perlu overhaul, tidak perlu ganti satu set. So, kameramen boleh fokus di sini ya. Oke, kameramen tengok fokus ini, ya. Alright, sekarang ini kita direct looping sejak sebab yang masalah tadi wire yang putih merah ya. So putih merah. Ini putih merah, ini injektor nomor 3. Kita coba pergi depan. Putih merah yang ini. Ini injektor putih merah, betul? Bagian injektor putih merah. Nih, injektor nomor 3, betul? Piston nomor 3. Yang putus nih ini. 12 volt negatif, putih merah. Jadi ini tidak kacau, ini yang kita kacau, yaitu piston nomor 3. Jadi 12 volt nih, kita sambung, kita looping. Lepas itu kita balut di dalam konduit lah, kita kasih kemas. Alhamdulillah settle. Oke, coba kameramen fokus. Oke, kalau kita nampak sini, ini wire yang kita terpaksa looping sebab kalau kita mau bongkar habis takut pecah lagi tuh soketnya. So kita cadang orang ini ganti satu set nih, sebab takut isi rusak nanti tertouching. Tapi orang sudah tidak cukup duitnya, jadi mungkin kurang budgetnya ya. Jadi kita buat mana yang dia mampu, yang penting dia bilang hidup. Tidak ada masalah, cuma risikonya tinggi lah. Jadi kita looping saja begini wire, pergi injektor depan dengan kita balut. Ini injektor nomor 2, ini injektor nomor 1. Negatif negatif. Injektor, kita tengok putih, hijau. Betul putih hijau sana? Putih hijau. Betul lah, putih hijau dengan putih biru. Coba kita pergi depan. Oke, injektor nomor 1. Kita tengok injektor nomor 1.
adalah putih hijau, betul? Injektor nomor 2 putih biru. Injektor yang putus sekarang adalah putih merah. So ini yang kita kasih direct looping. Oke, kita looping bikin wire 1 sambung. Sepatutnya kena ganti 1 set. Kalau mau bongkar satu-satu memang agak payah lah. Sebab reput sudah semuanya, nanti dibongkar lain lagi yang rusak. So kita looping dan kita tarik. Ini pun kita bongkar dari depan tuh pelan-pelan kita tarik. So kita tarik, kita bongkar satu-satu. Itu pun dibongkar juga tapi pelan-pelan. Tidak bolehlah disintak-sintak lah. Oke, jadi kita sudah looping begini dan alhamdulillah kereta ini selesai. Jadi kita akan start kereta ini, adakah dia macam kuda ataupun bagaimana? Jadi injin kereta Myvi 1.0 ini menggunakan injin IJ. Oke, semoga konten ini bermanfaat ya. Jadi kita akan start kereta ini. Aku pasang dulu injektor yang saya cabut tadi. Coba kasih hold dulu, saya pasang injektor yang saya cabut. Oke, assalamualaikum Jadi kita sudah sambung injektor tadi yang kita bikin tes tadi, kita cabut tadi itu, kita sudah tes. Dan orangnya ini pun memang betul-betul sudah ganti koil lah. Tengok baru lah, betul Pak. 3 biji 1, dia baru ganti. Dan cuma inilah soket banyak kita risau, kita sudah bahas tadi. Dan kita akan start kereta ini, adakah kereta ini semput atau tidak ya. Jadi kita letak air. Mana air tadi? Letak air di sini. Adakah dia berkocak? Kameramen boleh fokus sana. Kita akan start engine ini dan adakah dia ringan? Oke. Tengok steady ke tidak engine? Steady ya. Kita rest pun ringan. Oke, kita ringan. Tidak ada kentut-kentut. Dia datang kentut-kentut nih. Kalau dia tidak dia akan makin kita rest makin kentut. Dia steady sekarang. Ya, walaupun wayarnya begini, aku pun tidak tahu lah ini orangnya, mungkin dia kurang budget, jadi kita harap mudah-mudahan dia murah rezeki lah untuk dia tukar balik wiring 1 set. Ini tidak panjang umurnya nih. Kalau goyang-goyang lagi, dia cabut lagi masalah. Ya. Ya, kurang-kurangnya dia tidak semput sudah. Ya, tidak semput ya. Sebab Myvi ini 1.0 dia 3 piston bukan engine K3 atau 3SZ. Dia 3 piston engine IJ macam Myvi punya. Jadi itulah jawabannya adalah masalah wire sahaja yang putus di piston injektor nomor 3. Ini sahaja masalah utama dia. Ini saja, sekejap saya pakai pen hitam. Ada sini. Ini saja masalahnya nih. Ini saja masalahnya. Nih. Yaitu putih merah tadi putus. Ya, jadi bila dia putus, walaupun ada api tapi minyak tidak dapat keluar. Walaupun dia sudah ada pump tapi injektor tidak dapat buka. Untuk buka injektor dia perlu positif dan negatif. Jadi positifnya ada, negatifnya tidak ada yang dari issue. So kita direct looping saja untuk mengelakkan wire ini bertambah putus. Jadi kita direct, orangnya pun cakap yang penting hidup lah bang. Kalau sudah dia cakap yang penting hidup, kita pun buat yang penting hidup lah. Jadi sekarang kereta ini sudah hidup dan kita akan start kereta ini, matikan. Mungkin kameramen boleh tengok di belting. Ya, kita tengok sini. Saya on off, adakah dia one kick dan ringan? Ya. Oke, start. Senang hidup ringan saya rest. Cuma ada asap putih lah. Ini lain cerita lagi lah. Memang kereta ini kalau kita nampak pun kesian juga ya. Ini memang mungkin mungkin budget tidak cukup lah ya. Jadi sekarang kereta ini mungkin kameramen boleh tengok dari sebelah sana. Ya. Kita tengok cek engine pun tidak ada sudah. Kamera itu ada cek engine BBT kita sudah ganti. Ya, kita rest ya. Kita rest dia. Oke. Jadi kita rest, kita tengok ya. Oke. Jadi sekarang kita off-kan engine. Cuma 1.0 ini kesian lemas lah. Oke, kita start. Tekan dia one kick. Alright, one kick lah ya. So boleh ya. Jadi sekarang kita try off lagi. Terus start. Kita tengok RPM dia ringan ke tidak, kita rest ya. Kameramen fokus. Alright, tidak ada sudah semput-semput ya. Jadi bila kita scan tiada sudah full code ya. Nanti kasih hold dulu, kita tengok scannya tuh. Oke, kita scan sekarang. Itu hari ada keluar BBT kan. BBT itu kita sudah ganti. Tapi ada kaitan BBT dengan semput? Tidak ada ya. Nanti saya cabut tuh BBT. Tetap tidak semput sudah. Oke, sekarang kita tengok breathe.
no data stream. So tiada sudahlah kita no data stream pula. Data stream semua oke lah, semua bekerja dengan baik ya. Kita tengok kita all semua oke ya. Tiada sudah full code ya. Alright. So charging pun oke. ABS throttle ini TPS pun oke ya. AC pun boleh-boleh lah, cuma AC-nya jenis macam Jepun punya lah, bukan macam Biba punya yang ke hadapan dan ke belakang. So kita akan buktikan adakah IAC punca kepada semput nih, tidak ya. Sekarang saya cabut nih IAC ya. IAC pula stepmoto ha. Ini yang dia apa stepmoto lagi. BBT solenoid ha. BBT solenoid kita cabut. Ini contoh lah orang bilang alah jangan-jangan BBT itu yang patah. Boleh jadi semput. Mungkin ada orang cakap lah jangan-jangan BBT itu yang menyebabkan dia patah bukan sebab wiring. Nih. Dia patah ya. Sekarang saya cabut. Betulkah teori saya kalau saya cabut tiada kaitan dengan semput? Saya cabut saya cabut. Ini sensor dia di belakang. Yang bagus ini sudah saya pasang yang original. Saya cabut Cuma dia keluar cek engine lah. Ini saya cabut Mana tahu ada dalam video ini mau komen-komen yang yalah kau tahu lah juga ada orang ini macam-macam pahaman orang. Kita cabut saya race. Adakah dia semput? Saya set Tiada semput So tiada kaitan dengan BBT. Cuma ini tidak jimat minyak lah. Sebab fungsinya OCB ini adalah untuk BBT punya. BBT punya. Oke? So tiada kaitan. So kita pasang balik So kita mau tunjukkan teori. Kadang-kadang ada orang cakap alah jangan-jangan BBT je patah tu. Kau tahu lah. Orang yang tak faham function ni kadang-kadang dia negative thinking. So kita pasang. Teman-teman saya tengok pasang ya. Tapi ini kira-kira engine Biba lah. Minyaknya pun banyak ya. Banyak leaking sudah kereta ni. So boleh dikatakan settle sudah masalah ini. Jadi mana kereta ini dia patah dia punya kepalanya tadi itu atau mana sudah hilang. Oke. Jadi dari saya masalahnya sekarang adalah masalah di injektor nomor 3 tadi ini. Ya, ini saja masalahnya ya. Ini. Ini itu pun wire ini. Ini yang masalah. Terputus daripada ECU tadi. Putih merah. Itu saja settle masalah. Tidak perlu overhaul, tidak perlu ganti TCU buat masa ini, ECU masa ini. Tidak perlu ganti spark plug atau coil plug macam orang dia sudah ganti. Tidak payah ganti throttle body, tidak payah ganti oxygen sensor, tidak payah ganti TPS, tidak payah. Ya. Jadi itu saja daripada saya. Jika konten-konten seperti ini menarik, jangan lupa share, subscribe, share and komen. Tapi komen yang membina. Komen yang negatif memang saya akan terus blok dia. So kita bukan mau tunjuk pandai, kita mau share saja benda yang baik. Oke, jadi apa yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk itu adalah kelemahan saya sendiri. Oke, jadi itu saja. Sekian, assalamualaikum, bye bye, thank you.